Guys, ternyata banyak pemuda-pemuda Aceh Singkil yang berbakat di bidangnya. Seperti Am Yasir yang sudah lama menggeluti seni rupa ini. Alhamdulillah, bertemu dengan beliau dan langsung melihat lukisannya di tembok ruangan perpustakaan Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Nama M. Yasir. Saya tinggal di Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah. Kelas 6 SD saya ikut lomba lukis ke tingkat provinsi untuk mewakili Kabupaten Singkil. Kelas 1 SMP juga seperti itu, naik ke provinsi. Kelas 2 SMP seperti itu juga. Namun di tingkat provinsi saya selalu gagal gitu ya. Ini agak panjang nih, nggak apa-apa ya. Jadi ketika SMA tidak ada event ke provinsi karena memang sepertinya di tingkat SMA tidak ada lomba-lomba melukis ya. Cuman saya ikuti waktu itu kegiatan dari BNK, Badan Narkotika Kabupaten Singkil, lomba melukis tingkat SMA Aceh Singkil. Alhamdulillah saya juara 1. Kemudian ketika saya kuliah, saya mengambil jurusan pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Padang. Saya masuk tahun 2011 dan lulusnya tahun 2017. 6 tahun, hampir 7 tahun. Tapi saya tidak sesali itu karena memang saya ikuti beberapa event di nasional ketika saya kuliah. Jadi itu yang memperlambat saya. Jadi saya ikuti pameran lukisan itu semenjak tahun 2016 saya mewakili Provinsi Aceh ke Manado, Sulawesi Utara. 2016 juga saya ke Jambi untuk perwakilan Aceh, kumpul seniman se-Indonesia, 100 seniman. Sumatera maksud saya, waktu 2016 di Jambi. 2017 awal saya pameran di Galeri Nasional Indonesia di Jakarta. Satu-satunya perwakilan Aceh yang lolos untuk pameran 100 seniman Indonesia. Kemudian 2018 pameran di Tangerang, pameran yang diadakan oleh TNI AD. Kemudian 2019 saya ikut PKA kalau tidak salah. 2020 saya vakum untuk kegiatan seni karena saya persiapan studi S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi alhamdulillah setiap tahun hampir ada karya seni yang kita ciptakan, meskipun ada yang di event pameran ataupun tidak. Saya tetap melukis seperti itu. Waktu itu adalah waktu yang saya tunggu-tunggu. Karena begini ya, saya sering naik ke nasional maupun di tingkat provinsi, masih sangat minim, terutama di Aceh ya, masih sangat minim apresiasi terhadap karya seni lukis khususnya. Seni rupa yang lain masih termasuk banyak seperti tari. Maksud saya seni yang lain, tari, musik itu diapresiasi di seni di Aceh. Cuman untuk seni rupa khususnya seni lukis masih sangat minim. Jadi ketika saya dapat telepon dari salah satu pegawai arsip dan perpustakaan Aceh Singkil untuk dipertemukan dengan Ibu Kabid, bercerita tentang mengabadikan melalui sebuah lukisan tentang legenda Danau Bungara. Jadi saya saat itu ya sangat senang ya, bergembira karena bagi kita berkarya adalah hal yang ya wajib, panggilan gitu. Jadi saya sebetulnya sangat senang, sangat bahagia, dan saya berharap ini bukan hanya program Ibu Kabid ya, kalau bisa program Pak Bupati atau Ibu atau Bapak Gubernur gitu kan. Karena begini ya, seni rupa itu salah satu sarana untuk menyampaikan informasi. Dahulu itu mungkin abad 18 ke bawah itu para pahlawan kita atau para pendahulu kita itu meninggalkan legasi atau warisan itu berbentuk karya seni rupa. Maka kita bisa membacanya hari ini berupa mungkin yang monumental itu seperti candi atau relief gitu kan. Nah bahkan mungkin menuju abad 19 itu banyak lukisan. Nah kita tahu sejarah Indonesia mungkin melihat bagaimana lukisan romantismenya Raden Saleh. Jadi bagaimana Belanda itu
menerkam Indonesia, ya melalui lukisan kita lihat. Mungkin banyak sih tulisan-tulisan, tapi tidak semua orang mau membaca tulisan. Nah, melalui lukisan tersebut kita bisa menyampaikan kabar sejarah, atau bahkan sekarang yang milenials itu ya membuat sebuah monumental atau lukisan atau tugu atau apapun berbentuk karya seni rupa di sebuah daerah, itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi daerah tersebut untuk bagi yang sudah berkunjung atau yang akan mau berkunjung. Jadi saya sangat bahagia ketika saya bisa melukis karya tentang legenda Danau Bungara ini. Nah, untuk pengerjaannya sekitar 4-5 hari, tapi saya ngerjainnya malam terus ya. Karena saya tidak ingin aktivitas perpustakaan ini terganggu, karena memang pagi sampai dengan sore itu membuka layanan untuk bagi para pengunjung ingin meminjam atau membaca buku. Jadi saya ambil jam habis selepas Isya sampai dengan satu malam itu sampai dengan subuh. Ada satu malam sampai dengan subuh, dan malam-malam sebelumnya itu sampai dengan jam 1 atau jam 2. Terkait dengan sumber, sebetulnya saya alhamdulillah sudah beberapa kali ke Danau Bungara semenjak dari 2018, 2019 dan 2020. Mungkin 3 minggu yang lalu saya ke sana juga untuk sekedar berlibur, untuk sekedar makan siang sih. Sebetulnya saya tujuannya cuma ke Teran, kemudian langsunglah sekalian makan siang di Danau Bungara. Jadi saya sangat tertarik untuk ke sana. Jadi saya sempatkan makan siang di Danau Bungara karena memang tempatnya itu sangat ya alami, natural, tidak ada bangunan-bangunan yang memaksa tumbuh di apalagi bangunan beton ya di danau itu. Jadi di samping saya sudah pernah ke sana, sumber-sumber lain itu termasuk HP sebagai sumber gambar ya, dan YouTube gitu. Jadi salah satunya itu. Saya langsung ke sana dan beberapa sumber foto yang saya ambil di media sosial dan media online lainnya. Seperti itu. Apa ya? Atau dilihat semua orang nih? Sebetulnya kalau dilihat sama Bupati, saya pernah ikut event, bukan event sih, ulang tahunnya Singkil. Saya tampil sebagai performance art di panggung utama, melukis Bapak Bupati dan Pak Wakil. Dan beberapa kesempatan juga saya ikut event dari Kabupaten Singkil. Namun sampai saat ini ya mungkin apa ya, SDM kita terkait dengan seni rupa itu masih minim, jadi apresiasinya juga belum terlalu menggeliat gitu kan. Jadi saya sekarang sedang mencoba membentuk ekosistem seni itu sendiri. Seberapa banyak peminatnya nanti ya mungkin sudah banyak komunitas atau anggotanya, mungkin di situ Bapak Bupati atau pemangku kebijakan nanti akan lebih terbuka atau tertarik dengan kegiatan-kegiatan seni. Karena memang saya masih individu sih, mungkin itu yang belum bisa diekspos atau bisa diarahkan ke ya ke jalan-jalan yang mungkin terkait dengan kepemerintahan gitu, seperti itu. Ada dua. Yang pertama, sejauh saya melangkah, Aji Singkil itu tidak pernah lupa gitu. Artinya apa? Aji Singkil itu bagi saya sangat menjadi inspirasi bagi saya ketika saya melukis di daerah manapun. Contoh waktu itu saya berkunjung ke Kuala Baru, saya ke sana pertama kali dan langsung disambut 5 ekor buaya. Jadi apa ya? Itu sebenarnya daya tarik tersendiri bagi orang yang belum pernah melihat buaya langsung di tempatnya. Jadi main-mainlah ke Kuala Baru. Nah, artinya ini tidak ada di tempat orang lain, tidak ada di daerah lain, hanya ada di Aceh Singkil gitu. Jadi kemudian saya main ke Danau Bungara. Saya melihat di situ ya secara bangunan memang tidak mewah, tidak ada yang bertingkat tinggi, tidak ada. Nah, justru itu yang membuat estetiknya sebuah daerah ketimbang kita main ke kota-kota yang penuh dengan hutan beton. Artinya sana tidak ada hutan, yang ada beton gitu kan. Jadi Aceh Singkil ini murni tumbuh dari alam dan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebaiknya memang pertumbuhan itu tidak merusak alam itu sendiri gitu. Jadi biarlah kita itu tumbuh, tapi jangan dipaksa kita untuk
seperti kota. Biarlah kota menjadi kota, biarlah desa, tapi tetap maju dan makmur rakyatnya gitu. Jadi itu sumber pertama. Sumber kedua bagi saya adalah orang tua saya. Jadi setiap saya melukis, kalau bisa orang tua saya tidak gelisah dengan lukisan saya, karena di dalam melukis itu juga ada faktor etika namanya. Jadi di samping ada estetika, logika, juga ada etika. Jadi kita melukis itu harus ada etikanya. Tidak semata-mata melukis dengan luapan emosi, jadi kita melukis sembarangan sehingga ketika orang melihat pun menyalahi etika itu sendiri. Jadi melukislah sesuai dengan etika di mana kita berada, maka etika di sana harus kita junjung. Jadi dua inspirasi itu menjadi sumber saya di dalam berkarya. Seniman idola secara spesifik tidak ada sih namanya, cuman secara keseluruhan saya menyukai Picasso termasuk Leonardo da Vinci, Van Gogh, Avandi ya, banyak sih. Cuman saya kalau saat ini karena saya baru menyelesaikan S1, kita tidak boleh lompat langsung ke abstrak ya, aliran yang tertinggi. Jadi kita harus mendalami dulu karya-karya naturalisme seperti Raden Saleh gitu kan. Walaupun dia alirannya adalah romantisme. Cuman kita bertahap gitu. Jadi untuk saat ini mungkin termasuk Avandi, Raden Saleh gitu kan, yang mungkin mereka bertahap dulu. Nah, mereka adalah seniman menjadi acuan atau seniman favorit lah untuk saat ini. Guys, Wirma interview dengan Bang Yasir karena Wirma suka dengan karya-karyanya dan Wirma berasa bangga banget ketemu orang kreatif seperti Bang Yasir. Ingat, ini bukan endorse ya. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye bye.